Pemirsa, dukungan Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo ke Jokowi untuk Pilpres 2019 terbilang cukup mengejutkan. Rekan saya Evin Egan akan memaparkan langkah-langkah politik HT sejak ia bergabung di Partai Nasdem hingga kemudian membentuk Perindo. Egan, silakan. Ya, terima kasih Tasya. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan diskusi kenapa kemudian Haritanu merubah haluan, saya akan sampaikan beberapa data kepada Anda. Yang pertama adalah jejak politik Haritanu. Kita lihat pertama dari Oktober 2011, HT bergabung dengan Partai Nasdem menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Pakar dan juga Wakil Ketua Majelis Nasional. Selanjutnya, 2 tahun kemudian Januari 2013, HT mengundurkan diri dari Partai Nasdem karena adanya perbedaan pendapat dan pandangan mengenai struktur kepengurusan partai. 1 bulan berikutnya setelah keluar dari Partai Nasdem, HT resmi bergabung dengan Partai Hanura dan menduduki posisi Ketua Dewan Pertimbangan. Februari 2015, HT mendeklarasikan partai politik, yaitu Partai Persatuan Indonesia atau biasa disebut dengan Perindo. Bagaimana dengan jejak oposisi Haritanu terhadap Jokowi sebelum ia akhirnya mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi pada tahun 2019 nanti? Pada Juli 2013, Ketua Hanura Wiranto dan Ketua Bapilu Partai Hanura HT dipilih menjadi bakal cawapres. Pada tahun 2014, suara Hanura tidak mencukupi untuk mengajukan calon sendiri, karena itu Hanura mendukung pasangan Jokowi JK di Pilpres 2014. HT pun memilih keluar dari Hanura dan mendukung pasangan Prabowo Hatta. Pada tahun 2017 dalam Pilkada DKI Jakarta, partai pendukung Jokowi mengusung Ahok Jarot, sementara HT jelas-jelas mendukung pasangan Anies Sandi. Bagaimana dengan kritikan Haritanu kepada Jokowi? HT mengkritik revolusi mental Jokowi. Menurutnya revolusi mental itu harus dimulai dari atas. Yang atas mentalnya harus benar. Para pimpinan harus secara pribadi baik integritasnya punya orientasi untuk mengabdi, jujur, tulus, berbuat untuk masyarakat. Itu pernyataannya yang dikutip Okezone pada tanggal 24 Desember 2015. Kemudian penegakan hukum yang pandang bulu, pimpinan juga harus punya kapasitas secara kinerja dan prestasi ditambah penguatan hukum, tidak pandang bulu yang salah, ya salah. Menurutnya juga kondisi ekonomi Indonesia belum membaik di tangan Presiden Jokowi. Kondisi bangsa 2015 khususnya ekonomi jauh dari yang diharapkan, jauh ekspektasi dan perkiraan jauh yang kita harapkan. Banyak sekali pengangguran, kemudian diwarnai juga dengan pendapatan di Indonesia yang menurun. Pernyataan selanjutnya tidak perhatian pada UMKM. Indonesia masalah yang paling pokok adalah kesenjangan, makanya kita harus fokus di program UMKM. 57 juta, kalau mereka tidak terbantu maka kita susah berkembang. Selanjutnya dalam Pilkada DKI Jakarta, jika Presiden Jokowi merespon dengan cepat, kita tidak akan melihat protes pada 2 Desember. Masalahnya terletak pada Presiden Jokowi. Dia harus menunjukkan kepemimpinan yang tegas untuk membuat masyarakat tenang. Ya, kita akan lihat kemudian bagaimana pernyataan Haritanu setelah ia mendukung Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 nanti. Saya kembalikan ke Anda, Tasya. Ya, Egan, terima kasih untuk pemaparannya. Kita tidak bisa bertanya ke Haritanu, tapi di sini ada Pak Ahmad Raufik, Sekjen yang mewakili posisi atau statement terakhir dari Haritanu yang mengatakan akan mendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019. Pak Raufik, saya kembali kepada Anda. Ini kalau kemudian dipersingkat, kita bisa melihat perjalanannya. Pada Pilpres 2014, Perindo mendukung Prabowo Hatta, kemudian juga mendukung Koalisi Merah Putih. Pada Pilkada DKI kemarin juga mendukung pasangan Anies Sandi yang juga didukung oleh Gerindra. Saya ingin bertanya, ini perpindahan haluan ini ada masalah dengan Partai Gerindra atau seperti apa, Pak Raufik? Satu hal yang ingin saya pastikan bahwa dukungan Pak Hari ke Prabowo itu adalah dukungan personal. Karena pada saat itu belum ada Partai Perindo. Yang kedua, dukungan terhadap Anies Sandi itu adalah dukungan terhadap Pilkada. Jadi kalau terkait dengan sikap oposisi terhadap Jokowi itu sama sekali tidak benar, karena kita tidak pernah mengambil posisi oposisi atau tidak oposisi. Bahwa kritik dan saran ketika belum menyatakan dukungan
ya wajar-wajar saja sebagai sebuah entitas partai politik. Oke, Tetapi jadi ketika memberikan bolehkah dukungan, kita kan wajar kemudian saja. mengambil kesimpulan saat ini Pak Raufik, dukungan terhadap Jokowi itu adalah dukungan secara personal oleh Pak Haritanu kepada Presiden Jokowi, seperti itu Pak Raufik? Oh beda. Dukungan terhadap Jokowi ini karena Pak Haris sebagai ketua umum Partai Perindo, maka institusi juga bicara. Tapi Tetapi belum kalau dirapimnaskan. dukungan terhadap Prabowo, pada saat itu belum ada Perindo, belum ada Partai Perindo. Jadi tidak bisa disebut itu bagian dari sikap yang pelin-pelan atau sikap yang oposisi. Tidak ada begitu. Justru saya ingin menjelaskan bahwa ini bagian dari satu tindakan yang sangat reasonable dan cukup transparan di dalam mengambil sikap ini, karena demi kemajuan bangsa dan negara tentu ada satu kerelaan politik yang diberikan oleh Pak Haritanu dalam rangka memutuskan calon presiden. Saya sebagai kader partai tentu menginginkan Pak Haris sebagai calon presiden, bukan orang lain. Tetapi disinilah ada kerelaan politik yang ditunjukkan Pak Haris, bahwa tidak harus dia yang memimpin, tetapi orang lain kalau sudah Apa karena undang-undangnya saat ini memaksa seperti itu, Pak Raufik? Jangan-jangan nanti kalau tiba-tiba MK mengabulkan PT 0%, kemudian berubah haluan lagi seperti kita menyaksikan bagaimana rubah-rubah haluannya Haritanu selama ini. Concern kita bukan soal presiden threshold, tetapi concern kita adalah kepentingan rakyat Indonesia. Jadi buat apa memaksakan diri kalau misalkan ada pemimpin lain yang satu visi dan satu misi di dalam menjalankan program pemerintahan itu. Yang paling penting adalah masa depan bangsa ini menjadi lebih baik. Itu adalah kunci. Oke, satu kesangsian terakhir yang juga dipertanyakan banyak orang adalah apakah karena status hukum dari ketua umum Anda sebagai tersangka kemudian mendukung untuk istilahnya apa? Cari perlindungan seperti itu mungkin Pak Raufik? Yang ingin saya pastikan bahwa Perindo Pak Haritanu sangat mengharamkan adanya pernikahan, apakah itu pernikahan siri, pernikahan kontra, atau pernikahan resmi antara hukum dan politik. Kalau itu terjadi, maka itu sangat membahayakan masa depan bangsa Indonesia. Biarlah hukum terus berjalan, ini domain politik, ini ada domain kebangsaan yang memang harus dibedakan. Ini tidak bisa dicampur adukan. Nah, saya melihat ini ada kecurigaan bagian dari barter politik. Tidak. Kami justru menyatakan bahwa hukum harus tetap terus ditegakkan. Di sisi yang lain ini kepentingan yang lebih besar soal kepentingan bangsa dan negara. Masa depannya ini harus dipikirkan dan Perindo harus berkontribusi secara penuh agar apa yang menjadi cita-cita politiknya itu sampai. Oke, baik. Ditahan dulu Pak Raufik. Saya kembali lagi ke studio ke Pak Joni nih. Tampaknya sudah mau berkomentar. Silakan Pak Joni. Anda kalau kita di sini semua bertanya-tanya apa sebenarnya maksud dari berubah haluannya seorang Haritanu saat ini tiba-tiba kemudian mendukung Presiden Jokowi. Jadi Mbak Tasha, yang pertama tentu saat ini dukungan Perindo itu signifikansinya itu tidak besar. Tidak besar atau tidak ada? Oh, tidak signifikan. Okay. Karena posisi-posisi tadi, ya harus jadi peserta pemilu dulu, ada masalah-masalah lain juga ya. Tapi kalau ditanya apakah ini barter politik atau bukan ya, itu tidak bisa dengan mudah untuk kita hindari dari pendapat publik ya, bahwa ada hubungannya secara politik itu. Tapi kita ingin tekankan betul-betul, ini kami mendukung presiden ya, jadi kami harus menjaga posisi presiden saat ini, ya, bahwa jangan pernah berharap ya mendeklarasikan dukungan pada presiden sedari awal akan membantu ya untuk memastikan KPU bekerja dan berpihak melancarkan verifikasi. Ya, untuk sebagai peserta pemilu tidak. Presiden pasti tidak akan dan tidak pernah mengintervensi lembaga-lembaga negara lain terkait dengan itu. Sama halnya juga terkait dengan kasus-kasus hukum misalnya. Jangan pernah berpandangan bahwa presiden akan berkomunikasi dengan
institusi hukum, apa itu kejaksaan atau kehakiman nantinya apabila itu diproses di pengadilan untuk mempengaruhi keputusan dan proses mereka, juga tidak. Lembaga-lembaga ini bekerja secara independen. Ya, jangan sampai ada itu. Kami tentu tidak berharap, mengapa ini kami katakan, kami juga tidak berharap nanti justru jadi beban bagi koalisi. Karena terlalu dini, kami saja belum membicarakan itu kecuali wartawan tanah. Ini kan Pak Joni berbicara kepada Pak Rofik seolah-olah jangan minta ini, jangan minta itu. Tetapi kalau misalnya kita bicara dari sisi sebelahnya, apa yang sebenarnya kemudian bisa diminta dari seorang Haritanu? Nah, sebelum bisa diminta, ada hal lain yang ingin saya sampaikan juga. Ya, kami perlu konsistensi politik. Karenanya politik flip-flop, ya, berpindah, berubah pandangan, tentu menjadi perhatian sendiri dari kami. Nah, karena untuk mencari pemimpin negara itu perlu konsisten dan dukungan yang kuat. Menurut Anda Haritanu dalam antara 2017 hingga 2019 mungkin kemudian mencabut lagi dukungannya dari Presiden Jokowi? Bisa saja terjadi, akan ada riwayat-riwayatnya. Ada riwayatnya. Termasuk dari Nasdem sebelumnya? Bukan soal itunya, ada riwayat politik dan statement politik terhadap pemerintahan Joko Widodo. Ya, ini harus kita lihat betul-betul, karena untuk mencalonkan jadi presiden tidak saja pencalonannya. Setelah memenangkan pun harus disiapkan. Seperti saat ini, setelah memenangkan ada nggak konsistensi untuk mengawal program presiden sehingga sukses sampai akhir masa jabatan. Baik. Dan tidak sekedar mengusul. Gitu. Baik. Saya pindah ke Pak Samsudin Haris. Pak Samsudin, kalau Anda melihatnya atau melihat dari rekam jejak statement Haritanu maupun bagaimana sejarah pergerakan dia di dunia politik, bagaimana kita semua kemudian bisa memastikan intensi dari statement Haritanu kemarin? Ya, tentu ini tepatnya kita nggak tahu ya, lebih kemana beliau maunya ini. Tapi yang jelas adalah bahwa saya setuju dengan Pak Jon ya, ini sebetulnya terlampau dini bagi Perindo yang menempuh verifikasi oleh KPU saja belum, apalagi bisa ikut pemilu. Itu kan masih kita tunggu. Nah, oleh sebab itu mungkin ini ada hubungannya dengan ya katakanlah supaya ada mendapat semacam insentif politik lah. Saya nggak tahu apakah seperti yang tadi diduga, mungkin KPU kemudian sebagian, bisa. Mungkin juga ada masalah-masalah yang tadi saya singgung di awal ya, masalah. Ada tidak hubungannya dengan pertemuan antara SBY dengan Prabowo kemarin? Bisa jadi, sebab bagaimanapun pertemuan Pak SBY dengan Prabowo itu kan sesuatu yang mendapat liputan media yang luas, tapi juga nggak begitu jelas ini mau kemana. Makanya Haritanu juga cepat-cepat mengambil sikap ketimbang sesuatu yang tidak jelas. Mungkin ya dia dukung aja yang jelas. Mungkin ini dugaan saya. Tapi di sisi lain memang saya juga setuju mestinya pada saat ini fokuslah menghadapi untuk bisa ikut pemilu. Sebab belum tentu bisa ikut pemilu juga. Baik, kita tanyakan lagi ke Pak Rofik. Pak Rofik, ini di sini banyak yang mempertanyakan sebenarnya Anda harusnya lebih fokus untuk bisa ikut pemilu. Tapi pertanyaan besar saya adalah bagaimana caranya Perindo akan memberikan dukungan kepada Jokowi? Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa Pak Samsudin Haris, Pak Joni tidak perlu ragu terhadap kesiapan Partai Perindo untuk meloloskan verifikasi. Saya sudah punya cukup pengalaman dalam soal meloloskan partai politik, termasuk Partai Nasdem. Saya pernah menjadi sekjen Partai Nasdem. Tidak perlu khawatir, bahkan akan saya jamin jauh lebih sempurna. Tetapi satu hal itu urusan internal kami, dan apa yang menjadi sikap politik ini tentu harus lebih dianggap sebagai bagian dari keputusan yang ingin memajukan bangsa ini secara bersama-sama. Seorang anak bangsa yang namanya Haritanu, Ketua Umum Partai Perindo, yang mempunyai ketulusan dalam rangka ingin maju bersama-sama itu. Baik, pertanyaan bagaimana cara Anda mendukung Jokowi ketika jadi peserta pemilu saja belum, Pak Rofik? Persoalan peserta pemilu tidak perlu khawatir. Saya akan berusaha bersama dengan Partai Perindo berjuang sungguh-sungguh untuk mewujudkan itu. Tapi untuk mendukung pemenangan ini, infrastruktur kami solid kok. Apa yang kami lakukan di daerah-daerah, di masyarakat juga konkret. Orang berharap terhadap Partai Perindo ini juga sangat besar.
sebagaimana mungkin partai-partai yang lain. Jadi kalau menganggap peran Partai Perindo ini tidak ada, sama halnya dengan partai-partai yang lain hari ini belum ada. Karena apa? Karena pemilu juga baru dilangsungkan 2019. Semua sama-sama nol bergerak dalam rangka merebut suara rakyat hari ini, dan kita wujudkan, kita tunjukkan saja, kita buktikan saja bahwa 2019 partai mana yang akan mendapatkan dukungan. Tetapi satu hal bahwa Perindo, saya berkeyakinan dengan dukungan ini akan menjadi vitamin, tambahan vitamin bagi pemerintah hari ini. Juga bisa menjadi kekuatan yang lebih besar, karena satu sisi Partai Perindo juga mempunyai kekuatan yang cukup konkret. Oke, kalau soal konsistensi Pak Rofiq, kita lihat Pak Haritanu 2011 di Partai Nasdem, kemudian 2013 mengundurkan diri, kemudian di tahun yang sama masuk Hanura, kemudian 2014 keluar dari Hanura, kemudian 2015 mendeklarasikan Perindo. Jangan-jangan bulan depan menyatakan tidak mendukung Jokowi lagi? Saya ingin sampaikan bahwa disitulah kemurnian dan ketulusan perjuangan Haritanu. Karena ada perbedaan sedikit di Nasdem dan merasa tidak satu visi, kalau beliau tetap berada di Nasdem, pasti Nasdem itu menjadi partai yang tidak lagi sehat karena ada kubu-kubuan. Begitu juga di Hanura dan lain-lain. Beliau justru lebih meninggalkan sebuah perbedaan agar tidak menjadi faktor penghambat dalam komunitas yang ditinggalkan itu atau partai yang ditinggalkan. Nah, hari ini beliau punya partai sendiri, lebih bisa menentukan kemana arah perjuangan partai ini dalam rangka memajukan bangsa ini. Jadi kalau saya sebagai politisi menjadi Haritanu pada saat saya di Nasdem, saya pasti tidak keluar. Tetapi karena Haritanu lebih punya ketulusan dalam konteks ini, maka beliau keluar meninggalkan begitu saja dengan mudah tanpa minta embel apa-apa. Dan saya tahu persis apa yang dikorbankan Haritanu di Partai Nasdem, begitu juga Hanura. Tetapi semua itu tidak pernah lagi diingat. Tutup buku. Dengan adanya Partai Perindo ini, Partai Perindo juga tidak dalam rangka mencari musuh. Kita akan tetap bersahabat dengan partai-partai yang sudah pernah kami ikuti. Setidak-tidaknya apa yang sudah pernah kita lakukan bersama-sama ini bisa dirajut di saat ini, dan tidak perlu khawatir bahwa Haritanu bukan kutu loncat. Haritanu juga bukan orang yang suka berpindah-pindah dalam konteks kepentingan ansih pribadi, tetapi beliau lebih pada mengedepankan pada aspek kepentingan yang lebih besar. Oke, ini bicara soal akan mendukung Presiden Jokowi, statement ini dikeluarkan, apakah ada latar belakangnya? Sudah berbicara dengan Jokowi kah? Sudah menjalin komunikasi dengan partai-partai pendukung lainnya kah? Atau hanya ide sendiri dari Pak HT kemudian keluar saja? Tidak ada komunikasi dengan siapapun. Tidak ada komunikasi dengan Presiden, tidak ada komunikasi dengan partai-partai pendukung. Yang ada ini adalah bagian dari kepentingan bangsa ini. Kami melakukan rapat-rapat, kami melakukan kajian, dan itu adalah hasilnya. Oke. Kalau nanti sudah final, maka kami akan melakukan komunikasi. Oke. Mungkin ya Pak Joni tunggu saja, nanti saya akan minta waktunya untuk berkomunikasi kalau partai ini sudah resmi mendeklarasikan. Baik. Ditunggu setelah Rapimnas tapi ya Pak Rofiq. Ya, setelah Rapimnas. Oke, baik. Jadi Ditahan dulu, nanti kita akan sambung lagi Pak Rofiq di segmen selanjutnya. Saya harus break dulu. Pemirsa tetaplah bersama Prime Time Talk.